mohon maaf ya, terjadi kendala dari saya. Jadi harus mulai persiapan lagi karena ini laptopnya sedang ada gangguan. Jadi terpaksa harus pakai handphone. Mohon maaf sekali teman-teman. Baik, ini semuanya saya yakin ingin belajar bersama dengan narasumber kita ya hari ini. Semuanya semangat. Oke. Sebelum kita buka, izinkan saya untuk memberi pantun kepada teman-teman semuanya ya. Jangan takut dengan suara gemetar. Belajar bicara itu soal nyali. Lewat webinar ini kita belajar untuk tampil percaya diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salam warahmatullahi sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Om warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat datang untuk teman-teman semuanya. Selamat bergabung di webinar Public Speaking dengan tema From Introvert to Spotlight ya. Dan ini tentunya public speaking kita, webinar kita hari ini tidak hanya untuk introvert saja, tapi untuk teman-teman pemula ataupun teman-teman ekstrovert yang ingin belajar bersama webinar public speaking ini bersama narasumber kita yang sudah expert yaitu Kak Khairani. Oke, sebelum kita lanjut nih, kalau boleh tahu teman-teman dari mana saja ya ini, dari asalnya dari daerah mana, dan boleh ditulis di kolom komentarnya nama dan juga asal daerahnya. Kita kenalan dulu dong, karena tak kenal maka tak sayang. Ada Kak Unsri dari Palembang, Masya Allah. Ada Kak siapa lagi nih? Kak Tridila dari Aceh. Ada siapa lagi ya? Ada Kak Novia dari Bengkulu, ada Kak Agnia dari Purwokerto, ada Kak Uswatun dari Bekasi. Halo teman-teman semuanya. Ada yang dari Blitar nggak kira-kira? Seperti saya, Blitar Jawa Timur. Ada Kak Danu dari Bogor. Oke, ada Kak Sinta dari Malang. Halo Kak Sinta. By the way, kalau Malang Blitar itu cuma 2 jam ya. Jadi teman-teman di sini yang paling dekat dengan saya ini ada Kak Sinta. Iya, Masya Allah ada Kak Yogi dari Denpasar. Halo Kak Yogi. Oke, ada siapa lagi? Ada Kak Muhammad Rizky dari Pasuruan tapi kuliah di Malang gitu. Baik-baik, teman-teman ini antusiasnya luar biasa loh. Hari ini weekdays ya. Kalau dulu di webinar batch kedua itu dilaksanakan malam hari. Nah, hari ini dilaksanakan siang hari. Nah, tentunya kalau siang itu kan waktunya lebih santai ya. Kalau yang dulu itu malam hari. Jadi sangat padat sekali jadwalnya narasumber. Jadi waktunya dulu itu cuma sekitar 90 menitan. Nah, kalau sekarang di batch ketiga ini kurang lebih nanti bisa 2 jam lebih ya, atau 5 jam bahkan ya nanti kita lihat aja nanti sepertinya materinya sangat banyak sekali dan tentunya sangat seru sekali belajar kita hari ini nanti ya. Jadi teman-teman stay tune ya sampai akhir nanti, jangan kemana-mana. Nah untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya, kan saya tadi belum berkenalan. Baiklah, senang sekali webinar kita pada hari ini. Perkenalkan nama saya Raya Arsita dari Blitar. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Edu Tekno Langkat yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menjadi moderator di webinar batch 3 kali ini, yang sudah memberikan kepercayaannya juga, yang mana dulu di batch kedua itu saya yang menjadi moderatornya, dan sekarang di batch ketiga berjumpa lagi dengan saya untuk menjadi moderatornya. Saya ucapkan terima kasih untuk Edu Tekno Langkat juga narasumber kita Kak Khairani. Ya, sudah tidak sabar lagi ya tentunya untuk bertemu dengan Kak Khairani. Ya, teman-teman, ini masih ada yang terus bergabung ya. Selamat datang di Zoom webinar public speaking. Selamat bergabung teman-teman semuanya.
Hari ini kita santai saja ya. Nah, untuk menikmati belajar kita ini nanti ya, teman-teman boleh mempersiapkan amunisinya biar kita selalu semangat, powerful begitu ya. Jadi boleh disiapkan minumnya, snacknya, biar kita juga tidak ngantuk. Nanti ketika mendengarkan materi, kita juga tetap fresh ya teman-teman. Nah, saya apresiasi sekali untuk teman-teman semuanya yang mana di sela-sela kesibukan kita semuanya nih. Ini kan weekdays ya, teman-teman. Saya yakin ada yang kerja, ada yang kuliah, atau ada yang sibuk aktivitas lainnya. Nah, ini benar-benar luar biasa sekali teman-teman meluangkan waktunya di jam sekarang ini untuk mengikuti webinar public speaking dengan tema From Introvert to Spotlight. Beri plus yang meriah dong untuk kita, teman-teman. Semangatnya mana? Iya, saya yakin pasti di sini kita niatnya untuk beribadah, belajar, dan semoga ini nanti kita mendapatkan insight yang luar biasa dari narasumber kita. Oke, sudah siap ya? Dan oh iya, teman-teman. Nah, webinar kali ini tentu sangat spesial dong karena akan ada dua gift yang akan kita bagikan besok setelah kelasnya selesai ya ini nanti. Jadi belum bisa diumumkan siapa peserta yang paling beruntung mendapatkan gift-nya. Namun besok akan kita umumkan dua peserta yang beruntung untuk mendapatkan gift dari Edu Teknolangka dan juga dari Kak Rani. Oke. Jadi teman-teman harus siap ya, stay tune sampai akhir nanti ya, jangan kemana. Oke, dan bagi peserta yang sertifikatnya, dipersilahkan sekali ya dengan membayar 20.000 ya. Hanya dengan 20.000 saja teman-teman sudah mendapatkan insight yang luar biasa untuk hari ini webinar kita di batch ketiga juga teman-teman juga akan mendapatkan e-sertifikat begitu ya. Oke, langsung saja ya. Saya ingin berkenalan dulu dengan narasumber kita. Beliau adalah seorang dosen keuangan di kampus UCM Medan. Jadi beliau ini masih muda, dosen keuangan, juga wanita karir, dan juga beliau ini adalah antusias public speaking. Kalau kita lihat di sosial medianya Kak Kairani itu luar biasa sekali ya. Beliau ini public speakingnya sangat bagus, juga sangat antusias sekali. Jadi entah ada event ataupun tidak, beliau tetap memberikan edukasinya kepada kita semua melalui sosial medianya. Oke? Baik. Halo Kak Rani. Apakah Assalamualaikum sore terdengar Kak suara Ria saya? dan teman-teman semua. Masya Allah, ini fresh sekali nih wajahnya Kak Rani, cantik banget. Tahu nggak sih Kak Raya, tapi FYI hari ini itu benar-benar crowded karena ternyata penyelenggaraan secara online itu memang banyak kendalanya gitu ya Kak. Kalau tadi Kak Iya, Raya katanya kendala device di sana, tapi kami di sini di Sumatera Utara sedang ada pemadaman listrik secara bergilir. Artinya Masya nggak Allah. bisa kemana-mana, ke kafe juga nggak bisa, ke tempat yang ada wifi-nya juga sulit begitu, sehingga ini adalah kendala kami hari ini. Tapi mudah-mudahan Kak Raya, kendala kita di Ya, awal tadi tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi ilmu ke teman-teman yang sudah bergabung di sore hari ini. Harus semangat Kak Raya. semangat, semangat, semangat teman-teman semuanya. Masya Allah luar biasa sekali loh narasumber kita. Semangatnya, Masya Allah. Gimana Kak? Nggak capek dong ya? Tadi pagi katanya ngajar mahasiswa, hari ini membagikan insight-nya kepada kita semuanya di seluruh Indonesia nih teman-teman yang bergabung dari ada yang dari Aceh, ada yang dari Lampung, ada yang dari Medan juga nih, Masya Allah. Insya Allah kalau untuk berbagi ilmu nggak capek Kak Raya, karena yakinlah Masya bahwa sesuatu yang Allah. bermanfaat dibagikan itu jadi amal jariah gitu. Nah teman-teman semua jangan lupa untuk abadikan momen keseruan kita di kelas hari ini Iya, dengan share di Instagram. Bener ya Kak Raya? Bisa iya benar akun sekali. Instagram aku di @khairani dan @eduteknolangkat, karena ada dua peserta beruntung seperti yang sudah diinformasikan oleh Kak Raya di awal pertemuan tadi. Gitu. Baik, jadi teman-teman, untuk mendapatkan gift-nya itu ada syaratnya. Selain memfollow akun Instagramnya Edu Teknolangka, juga memfollow akun Instagramnya Kak Kairani. Nah, nanti teman-teman bisa dengan bebas
berkreasi sebaik mungkin, bikin konten atau gimana nanti ya ketika pelaksanaan webinar ini berlangsung, silakan dikontenin nanti juga diupload di Instagram dengan mention Kak Kairani juga Eduteknol Angkat seperti itu. Jadi kita ambil dua peserta yang beruntung ya. Bener banget Kak Tentu Raya. semuanya berkesempatan untuk mendapatkan gift-nya ya. Namun nanti akan kita pilih dua yang paling beruntung seperti itu teman-teman. Baik Kak Rani, sudah bisa dimulai untuk Oke, materinya. siap. Terima Ya kasih Kak Raya teman-teman, atas waktunya. teman-teman silahkan disiapkan ya untuk alat tulisnya. Kita catat insight hari ini. Kita rekam sebaik mungkin teman-teman ya. Baik, kalau begitu langsung saja kepada narasumber kita, Kak Khairani. Waktu dan Terima layar kasih. kami persilakan. Baik. Teman-teman masih semangat ya. Sudah 14:16 dengan segala keroditan yang sudah saya ceritakan di awal, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat saya untuk menyapa teman-teman di sore hari ini. Aku izin share screen, mohon dikonfirmasi apakah sudah bisa dilihat. Aman share screen-nya? Boleh dong dikonfirmasi salah satu peserta? Aman, Aman ya, oke. Bangga. Nah, hari ini kita akan membahas public speaking one of one. Jadi ini pemula, sehingga aku harap walaupun ini adalah dasar-dasar public speaking, tapi setidaknya bisa jadi ilmu dan masukan untuk teman-teman semua, gunain ke depannya bisa jadi lebih baik terkait dengan public speaking. Jadi teman-teman sebelum membahas lebih jauh, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Mohon maaf, ternyata di Facebook juga bermasalah. Beginilah kondisinya kalau kita melakukan kegiatan online. Sudah di-prepare, tapi ternyata tetap aja ada kendala. Bentar. Oke, ternyata begitu. Nah, teman-teman, nama aku Khairani. Aku seorang dosen di salah satu kampus swasta di Kota Medan. Saat ini kesibukannya selain menjadi dosen juga aktif menjadi speaker atau pembicara, baik itu dalam ranah keuangan, biasanya aku akan kasih materi terkait dengan literasi keuangan maupun terkait dengan public speaking. Nah, aku melabeli diriku sebagai public speaking enthusiast, jadi teman-teman boleh main ke Instagram aku, ke @khairani, hanya ada 5 kali, I-nya 2 kali. Agak alay ya, tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Pengennya nama asli Khairani aja, tapi ternyata sudah banyak sekali yang namanya sama dengan diriku. Jadi ya aku mengalah dengan nama demikian. Tapi apapun itu, aku banyak nge-share tentang edukasi terkait dengan public speaking di IG aku. Jadi teman-teman boleh intip, teman-teman boleh ambil hal-hal baik di sana. Karena selain juga public speaking, aku juga sering membuat konten edukasi terkait dengan mahasiswa dan dunia perskripsian. Jadi siapa ini yang lagi nyusun skripsi? Boleh dong di raise hand. Siapa yang lagi nyusun skripsi? Boleh juga intip-intip sosial media aku. Di sana juga ada berbagai tips terkait dengan skripsi. Nah itu ya. Oke. Nah teman-teman sebelum mengawali karir sebagai seorang dosen, sebenarnya aku menjalani pekerjaan yang lumayan heterogen gitu ya. Jadi awalnya saat baru lulus, aku sempat bekerja sebagai Human Resources Requirement di salah satu perusahaan swasta di Kota Medan, tapi nggak berlangsung lama, karena sejujurnya memang aku basicnya, background pendidikannya adalah keuangan. Jadi kalau di Human Resources Requirement, aku pikir pada saat itu kan cocoknya psikolog kayak psikologi gitu ya, jurusan itu. Tapi waktu itu aku memanfaatkan peluang yang ada gitu sehingga selanjut aku beralih ke perusahaan PT BV Finance Indonesia sebagai compliance awalnya teman-teman, sebagai legal staff. Nah, setelah itu karena memang aku punya basic dan kesukaan serta minat di bidang public speaking dan suka banget yang namanya ketemu banyak orang, sehingga aku mencoba untuk menarik ulur pekerjaanku dengan cara ya
memprioritaskan terkait dengan kinerjaku yang berhubungan dengan layanan pada saat itu. Makanya kenapa aku dipercaya menjadi customer service. Jadi setelah dari legal staff, aku jadi customer service. Nah, karena dunia customer service adalah dunia yang aku suka, ya, selain bertemu banyak orang, belajar handling komplain, belajar tentang pelayanan prima, dan itu adalah basically kesukaanku sekali. Akhirnya kalau bener ya katanya kalau kita itu berjalan dengan kesukaan kita, dengan passion kita, itu akan lebih maksimal ya, itu bener ya. Sehingga aku mencapai ke titik karir tertinggiku di perusahaan itu sebagai Quality Service Specialist area Medan, membawahi beberapa cabang yang job desk-nya adalah memastikan service berjalan dengan maksimal di cabang-cabang under aku. Nah, setelah itu aku berpikir untuk sepertinya agak rumit karena kalau aku menjadi quality service pada saat itu harus pindah-pindah cabang. Sementara aku sudah memutuskan untuk menikah dan memiliki anak. Akhirnya tahun 2022 aku memutuskan untuk switch karirku menjadi seorang dosen. Nah, akhirnya sampai dengan sekarang ini jadi profesi utamaku, tapi tetap tidak pernah meninggalkan dunia kecintaanku di ranah public speaking. Sehingga aku cukup sering menjadi speakers or MC di berbagai macam project dan event. Teman-teman bisa lihat untuk tahun 2025 beberapa event dan project yang sudah aku jalani. Jadi berangkat dari sanalah teman-teman yang hari ini membuat aku membuat founder Edulang Academy bersama dengan CEO-nya, sehingga aku merasa bahwa ingin bermanfaat ke teman-teman semua, ingin punya value lebih dengan cara punya kebermanfaat ke teman-teman semuanya. Nah, itu sekilas tentang diriku. Silakan diintip-intip, boleh colek-colek aku di Instagram, boleh DM, insya Allah aku akan follow back teman-teman semua. Oke, nah sebelum kita berbicara jauh ke teknik public speaking, aku ingin mengajak teman-teman melakukan semacam evaluasi diri, semacam sebuah um, apa ya, mungkin sebuah refleksi begitu ya tentang yang teman-teman rasakan saat sekarang ini. Karena tema kita di sore hari ini adalah public speaking. Nah, kaitannya adalah dengan konsep ini. Aku mau sebelum kita ke tekniknya, teman-teman sudah harus clear dan selesai dulu dengan dirinya sendiri, yaitu bagaimana menciptakan growth mindset. Jadi teman-teman, yang namanya mindset itu harus kita lebih utamakan terlebih dahulu. Karena menurut aku, upgrade mindset itu terlebih dahulu harus kita lakukan agar ketika kita mengupgrade skill, itu akan berjalan beriringan sehingga hasil akhirnya akan jadi lebih maksimal. Jadi begini, yang namanya grow mindset itu akan membuat perubahan perilaku, perubahan kebiasaan, perubahan perasaan, dan juga bisa merubah nasib kita. Karena ketika kita sudah punya growth mindset untuk tumbuh dan berusaha untuk melangkah jauh lebih baik dalam hal teknik public speaking, maka nantinya skill itu akan mengikuti. Jadi menurutku, percuma kalau kita skillnya belajar ke sana ke sini, banyak dapat informasi ke sana ke sini, tapi ternyata kemauan dan juga rasa semangat dari teman-teman untuk melangkah pertama, membuat suatu perubahan itu nggak ada, itu kayaknya omong kosong. Jadi menurut aku saat ini mari sama-sama kita refleksi diri, kira-kira kenapa ya kok masih ada ketakutan-ketakutan ketika aku akan melakukan praktek public speaking di depan orang banyak. Kenapa ya kok aku masih grogi? Itu tolong didiagnosa terlebih dahulu teman-teman. Karena yang tahu sebabnya adalah teman-teman, yang bisa mengobati juga teman-teman semua. Kira-kira kenapa? Apakah ada trauma masa kecil yang dulu mungkin teman-teman ketika masih kecil suka dimarah sehingga membuat teman-teman jadi lebih tertutup gitu, atau teman-teman punya pengalaman waktu masih kecil sering dibentak atau sering kalau misalnya ngomong disuruh diem, atau sering ketika di dalam keluarga mendapat perlakuan, kalau dulu kan nggak ada parenting ya seperti sekarang, mungkin orang tua itu selalu mendidik kita dengan sistem yang katanya sistem apa ya, konvensional gitu ya, yang dididik secara militer begitu ya, kita keras gitu. Nah, itu tuh yang mau coba aku
flashback ke teman-teman semua, kita sama-sama refleksi, kira-kira kenapa ya? Kok ketika melakukan praktik public speaking, aku masih sering gugup, takut, bahkan untuk berdirinya aja aku gemeter gitu loh. Kenapa ya? Gugup, takut, gemeter itu sebenarnya hal biasa dan alamiah, dialami oleh semua orang yang melakukan praktik public speaking di depan umum. Tapi bagaimana dia bisa menghandle-nya, teman-teman? Kalau ternyata teman-teman sudah punya pengalaman tersebut, tapi ternyata nggak bisa mengatasi, nah, ternyata kan berarti ada yang salah nih dengan teman-teman semua. Tolong di cross check lagi kira-kira kenapa. Begitu. Sehingga aku pikir harus selesai dulu dengan dirinya untuk kemudian kita belajar skill dan tekniknya gitu teman-teman ya. Jadi harapannya yuk sama-sama kita coba untuk bersihkan dulu kalau memang ada yang namanya ketakutan dan traumatik masa lalu, maafkanlah diri kita dan maafkan orang lain. Itu adalah senjata paling ampuh untuk kita bisa berdamai dengan keadaan yang saat ini membuat kita terpuruk. Jadi, berdamailah dulu dengan keadaan yang mungkin pada saat itu kita punya traumatik yang menakutkan, yang menyakitkan. Tolong dimaafkan untuk kemudian kita bisa melangkah secara step by step, tidak perlu lari, tapi berjalan asal tidak berhenti, teman-teman pasti akan sampai di tujuan. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan sedikit refleksi ini bisa teman-teman renungkan sebelum kita sampai kepada tekniknya, gitu ya. Masih semangat ya? Tolong dong dikasih reaction-nya, dikasih hore-horenya dulu di Zoom supaya aku nggak ngomong sendiri ini kayak gitu ya. Karena jujur aku cukup konsen di dunia public speaking dan aku amat sangat senang kalau orang yang aku bersamaku gitu ya, teman-teman yang mau ikut bersamaku juga ikut merasakan euforia semangat aku gitu. Jadi nggak pengen satu arah tapi dua arah gitu ya teman-teman. Nah, jadi yang katanya public speaking itu hanya milik orang-orang ekstrovert, ternyata nggak begitu ya teman-teman. Kadang-kadang kita mikirnya kita mengklaim diri kita sebagai seorang introvert. Aduh introvert nggak punya energi untuk berbicara di depan umum, nggak punya energi dan kekuatan serta kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain ketika ngomong di depan umum. Apakah memang itu teman-teman faktanya gitu loh. Nah, ada beberapa fun fact menarik loh tentang seorang introvert. Jadi, oke, ternyata ada kendala lagi. Sebentar. Ya. Nah, jadi fun fact tentang seorang introvert yang ingin aku sampaikan, ternyata seorang introvert itu sebenarnya adalah pendengar yang baik loh. Karena kita itu terbiasa untuk lebih calm down, menyimpan sesuatu, dia akan lebih banyak memperhatikan orang lain. Dia akan banyak menangkap beberapa insight dari orang lain. Ketika kita diajak berbicara nih dengan lawan bicara kita akan terbiasa untuk lebih mendengarkan. Karena introvert kan biasanya memang nggak terlalu banyak ngomong, tapi dia bisa lebih risetnya tuh dalam gitu ya. Dia akan lebih nyaman mendengarkan dan kita sebagai orang, sebagai lawan bicaranya tentu akan punya empatik yang lebih gitu loh. Respect yang lebih terhadap rekan kita. Artinya ternyata dengan sifat kita sebagai seorang introvert yang katanya introvert, tapi ternyata kita jadi pendengar yang baik gitu. Kita jadi bisa menjadi seorang speaker dengan bahan atau konten yang tajam. Kan itu tadi kita udah riset, kita punya data yang relevan. Walaupun pada saat menjadi seorang the best listening gitu ya, pendengar yang baik, ternyata kita bisa loh memberikan feedback dengan bahan-bahan atau konten yang lebih punya mindful gitu loh, lebih bermanfaat ke lawan bicara kita. Itu fun fact yang pertama. Lalu yang kedua, biasanya seorang introvert itu sebelum dia akan naik ke atas panggung, even itu sebagai seorang mahasiswa yang ingin presentasi, atau seorang mahasiswa yang sedang akan mengemukakan pendapatnya di lingkungan organisasi, biasanya dia akan lebih penuh persiapan. Kenapa gitu? Ya karena dia nggak suka improvisasi sembarangan kayak orang-orang ekstrovert. Kalau orang-orang introvert itu akan mudah ya, mungkin raise hand, oh kasih pendapat begitu ya, tanpa
mungkin nggak bisa digeneralisasi, hanya saja biasanya orang yang extrovert itu akan mudah begitu ya, raise hand, kasih pendapat. Tapi kadang-kadang yang dikatakannya itu muter-muter atau kurang riset, kurang makna gitu ya, kurang bermakna atau datanya itu kurang 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 akurat gitu ya. Sedangkan kalau orang introvert itu akan lebih bisa itu tadi riset dulu sehingga improvisasi yang dilakukan itu nggak sembarangan. Ternyata ada kan nih poin plusnya gitu dari seorang introvert. Kemudian dia akan fokus sama pesan bukan dengan panggung. Nah, karena apa? Karena biasanya orang introvert itu nggak suka terlalu banyak spotlight gitu ya. Nggak terlalu suka banyak atensi, tapi sebenarnya dia akan fokus terhadap pesannya. Sehingga yang dia sampaikan itu nggak abal-abal, teman-teman. Sehingga yang dia sampaikan itu akan kelihatan ketulusannya gitu ya, berdampak. Jadi kalau ada bahasanya itu speak to impact gitu. Ngomong tapi berdampak. Ngomong nggak asal ngomong gitu ya. Ngomong tapi bermakna gitu ya. Jadi teman-teman bayangin ya kalau misalkan ada orang yang jago banget ngomong, tapi yang dia ngomong itu nggak ada isinya. Ada dong yang seperti itu. Tapi teman-teman kenapa nggak pilih jalur meskipun mengklaim diri sebagai introvert, tapi yang dibicarakan itu bermutu? Pilih mana? Bisa kan opsi dua gitu ya. Walaupun kita sebagai seorang introvert, tapi bisa menyampaikan pesan dengan lebih jelas, akurat, dan tajam. Nah, itu ya kuncinya. Lalu ada sifat atau ketenangan yang membuat seorang introvert itu punya gaya bicara yang kalem, terarah, sehingga audiens yang mendengarkan itu bisa dapat nih feel-nya gitu. Jadi karena ketenangan itu ya yang dibawa seorang introvert. Kalau biasanya orang extrovert itu biasanya kalau dia ngomong akan lebih cacus gitu ya. Ngomongnya itu bisa dibilang kecepatannya, speednya di atas rata-rata gitu ya. Nah, kalau orang introvert, dia akan lebih tenang gitu. Selain persiapannya tadi yang lebih matang, bahannya lebih tajam, dan yang paling penting adalah ketenangan yang dia miliki sehingga itu bisa menjadi ciri khas dan pembawaan dia. So, aku pikir seorang introvert bukan kendala, kita bisa asal mau melangkah pertama. Jadi teman-teman, kalau aku bertanya gitu ya, apa sih perbedaan kita dengan orang-orang yang sudah sukses, yang saat ini buat kita insecure gitu? Kira-kira apa ya gitu ya? Ternyata setelah aku pikir-pikir, perbedaan kita dengan orang sukses gitu ya, katakanlah content creator yang sukses, atau pekerja freelance yang sukses, atau saat ini seorang penulis yang sukses, ternyata yang jadi perbedaan antara kita dan mereka itu hanya karena mereka sudah memulai. Mereka sudah mengambil langkah pertama gitu, sedangkan kita masih stagnan berdiam diri. Ya. Gimana pun juga Tuhan di agama manapun pasti sudah kasih ajaran bahwa siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan dapat gitu ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti Tuhan tolong. Siapa yang berikhtiar pasti akan ada jalannya. Itu adalah bahasa di kita manapun, agama manapun, sehingga kita pasti mengamini hal tersebut ya teman-teman. Nah, sudah selesai dengan mindset kita, jadi sama-sama yuk kita belajar tekniknya, teknik mendasar tentang public speaking. Jadi sebelum kita ke sana, kalau aku mau bertanya silakan teman-teman jawab kira-kira kalau ketika kita melakukan praktik public speaking, yang paling utama itu adalah audiensnya kah atau konten yang kita bawakan? Teman-teman, boleh dong dijawab di comment section. Kira-kira yang paling penting untuk kita identifikasi terlebih dahulu itu kontennya kah atau audiensnya kah? Dari Kak Rahayu jawab konten yang kita bawakan. Kak Anissa juga demikian konten. Kak Karinina audiens. Ada lagi kah? Kak Ade konten. Kak Agia audiens. Oke, 50-50. Ada yang konten, ada yang audiens. Si Kak Sinta konten karena dengan konten akan apa ini? Akan membawa audiens. Oke. Jadi 50-50 ternyata ya. 5 orang menjawab konten, 5 orang menjawab audiens. Nah, aku ingin memberi sebuah
pencerahan atau analogi seperti ini. Ketika kita akan menjadi seorang speaker, baik itu melakukan pidato, melakukan sebuah penyuluhan atau campaign di sebuah event, atau sekalipun menjadi seorang MC ya di beberapa project atau event. Sebenarnya yang paling utama teman-teman harus lakukan sebelum membuat kontennya adalah riset audiensnya gitu. Riset publiknya dulu. Cari tahu dulu sejauh mana dan sedetail apa tentang audiens atau publik yang akan teman-teman datangi gitu ya. Kenapa sih harus publik dan audiensnya dulu, Kak? Kenapa nggak kontennya dulu? Jadi ternyata audiens dengan karakteristik yang berbeda-beda, audiens dengan jenjang usia yang berbeda, dengan tingkat latar belakang pendidikan yang berbeda, kemudian dengan tingkat dan latar belakang demografi yang berbeda, ternyata pemilihan bahasanya juga berbeda, teman-teman. Jadi, ketika kita akan membuat dan mengkonsep sebuah konten, alangkah lebih baiknya kita paham dulu siapa audiens yang akan menjadi pendengar kita. Kalau ternyata audiens kita adalah ibu-ibu yang usianya generasi boomer ya, 50 tahun ke atas, alangkah lebih baik kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens kita. Kalau hari ini saya menggeneralisasi audiens saya ini rata-rata usia 20 sampai 30 tahun, sehingga saya mencoba untuk menggunakan bahasa dan kata-kata yang menyesuaikan dengan rentan usia tersebut. Karena biasanya usia tersebut adalah usia pelajar, usia mahasiswa, dan usia orang-orang bekerja yang masih produktif gitu ya, usia-usia produktif gitu. Sehingga saya mencoba dan membuat konten yang menyesuaikan dengan audiens saya pada sore hari ini, kalian semua gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mulai dari sekarang tidak membalik hal ini gitu ya. Jangan buat kontennya dulu baru kita riset audiensnya, nanti kerjanya 2 kali teman-teman. Jadi mendingan sebelum teman-teman jadi speaker atau teman-teman sebelum jadi seorang MC atau seorang moderator, pahami dulu audiensnya siapa, untuk kemudian kalian menyusun bahasa yang sesuai dengan audiens kalian. Nah, itu ya, jangan dibalik gitu mulai dari sekarang. Sama halnya ketika kalian sedang membuat PPT untuk sidang skripsi. Teman-teman kan pasti sudah tahu ya, siapa pengujinya, siapa pembimbingnya. Coba dipelajari ya, karakteristik pembimbing dan juga penguji aku ini sukanya yang seperti apa. Kan kalian bisa baca ya keseharian cara beliau mengajar itu bagaimana. Oh, ternyata si Bapak A sebagai penguji itu sukanya dengan konsep yang to the point, sehingga PPT ku harus to the point kayak gitu. Atau pembimbing aku atau penguji 2 aku sukanya dengan visualisasi gitu ya, suka PPT dengan visualisasi yang oke, keren. Nah, coba untuk mengambil hati di bagian sana gitu. Itu kan bentuk ikhtiar ya, bentuk kita supaya apa yang kita sampaikan itu setidaknya membuat hati audiens kita senang dulu gitu di awal. Untuk kemudian kita tentu harus objektif, penyampainya juga maksimal gitu. Nah, itu tadi ya poinnya. Kenali dulu audiensnya, untuk kemudian switch untuk membuat konten yang menarik sesuai dengan audiens yang teman-teman datangi gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, yang namanya praktik public speaking sebenarnya ada 3 tujuan utama. Nah, ketika kita melakukan atau berbicara depan umum, sebenarnya tujuannya itu ada 3. Yang pertama adalah bagaimana kita menginformasikan sesuatu. Kemampuan ini sebenarnya adalah data yang valid begitu ya. Kalau kita punya data yang valid, kita menginformasikan sesuatu, selesailah konsep itu gitu ya. Selesailah tujuan public speaking itu. Tapi apakah sampai di sana aja nih teman-teman? Apakah sampai hanya di menginformasikan saja? Apakah berhenti di sana gitu? Kita kan maunya lebih dalam gitu ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu, tidak hanya sebuah bentuk informasi, tapi ada dampaknya untuk para audiens kita. Nah, dampaknya itu bisa
tujuan yang selanjutnya yaitu to persuasi, mempengaruhi audiens kita untuk melakukan hal-hal baik yang kita sampaikan. Nah, konteks ini atau skill ini bisa teman-teman manfaatkan ketika teman-teman sedang berada atau menjadi seorang speaker yang tujuannya untuk campaign seperti itu. Misalnya teman-teman tim suksesnya partai A, B, C gitu ya. Harus ada modal dan skill untuk mempersuasi orang untuk memilih calon atau paslon yang menjadi andalan teman-teman gitu loh. Atau misalkan teman-teman lagi campaign untuk gerakan anti narkoba gitu ya di sekolah SMK, di sekolah SMA, misalnya seperti itu. Nah, itu kan dibutuhkan skill bagaimana teman-teman tidak hanya menginformasikan dalam bentuk kata-kata, tapi bagaimana teman-teman masuk ke mereka untuk bisa mempengaruhi mereka untuk say no to drugs gitu, untuk tidak pada narkoba. Nah, itu kan diperlukan skill gitu lah. Yang dimainkan adalah intonasi, yang dimainkan adalah mimik, gestur tubuh gitu ya. Jadi nanti kita akan pelajari itu lebih dalam. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengentertain audiens kita. Kata entertain ini teman-teman bukan berarti kita harus membuat mereka tertawa terbahak-bahak gitu ya. Enggak seperti itu konsepnya. Tapi bagaimana kita bisa mengolak-alik emosi dari audiens kita yang tadinya mungkin acuh nggak acuh dengan informasi yang kita sampaikan, tapi karena kita bawainya dengan keceriaan, kemudian dengan ada ice breaking, dengan games-games kecil, itu membuat mereka jadinya yang tadinya acuh tak acuh, jadinya mau. Yang tadinya setengah-setengah maunya jadinya full mau dengerin kita. Itu adalah skill juga teman-teman. Skill to entertain. Membawa hal yang menarik dalam diri kita untuk disebarluaskan ke audiens kita. Nah itu ya, to inform, to persuade, dan to entertain. Nah, kalau ketiga tujuan ini teman-teman sudah bisa pahami dan lakukan, saya yakin teman-teman bisa jadi speaker yang handal. Untuk kemudian kita akan bahas sebenarnya apa sih yang bisa membuat tujuan kita ini terpenuhi. Nah, bahan dasar utama public speaking. Saya yakin teman-teman sudah banyak mengikuti kelas public speaking gitu ya, webinar public speaking, atau kalau ada yang berkuliah di bidang ilmu komunikasi gitu ya, pasti sudah paham dengan konsep ini. Vokal, verbal, visual. Jadi yang namanya vokal itu bisa mempengaruhi keberhasilan kita sebagai seorang audiens, sebagai seorang speaker terhadap audiens kita itu sebesar 38%, teman-teman. Bayangin, hampir setengah dari keberhasilan itu atau indikator itu bisa kita raih hanya dengan mengolah vokal yang maksimal. Nah, 7%-nya lagi itu dari verbal, ya, atau spoken word, kata-kata yang kita gunain. Nah, ini kaitannya dengan yang kita lakukan tadi, teman-teman, mengidentifikasi siapa audiens kita, gitu ya. Kemudian 55% itu dipengaruhi oleh body language kita. Ya, gerakan tangan, mimik wajah, eye contact. Nah, oke, sebentar aku izin, sepertinya ada yang mengganggu diriku. Sebentar. Aku izin stop share terlebih dahulu. Sepertinya aku agak terganggu dengan sebentar. Oke, akan aku lanjutkan. Apakah sudah kelihatan yang aku share? Sudah, Kak. Oh, sebentar ya, mungkin aku butuh bantuan operator. Ya, tampilannya seperti ini sebentar ya. Mohon maaf, izin waktunya. Oke, mohon maaf, sedikit kendala. Nah, teman-teman, itu tadi ya bahan dasar yang namanya public speaking. Sekarang kita bahas satu-satu dulu. Kalau kita mau visualnya maksimal, ya, gerakan tubuh kita, mimik wajah kita,
itu maunya maksimal, kita harus selesai dulu dengan vokal dan verbalnya. Karena gerakan yang dibuat-buat itu juga nggak enak dipandang mata. Jadi maunya itu mengalir apa adanya, terjadi secara natural dan alami, begitu ya. Tapi itu bisa terjadi kalau sudah ada kebiasaan dan sudah selesai dengan vokalnya. Jadi kita nggak lagi mikir nih teman-teman. Ketika kita lagi ngomong, usahain jangan lagi mikir keras gitu sehingga yang kita lakukan gesturnya itu terlihat kaku gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah jam terbang sekali lagi. Kalau kita sudah sering berlatih, kita sering mengasah dan terbiasa bicara depan umum, ini akan mengalir gitu ya. Oke, kita akan bahas ke vokalnya. Jadi teman-teman, ini ada salah satu cara yang paling efektif menurut aku ketika aku akan memulai menjadi seorang speaker atau ketika aku mengisi sebagai seorang MC di beberapa event, yaitu senam wajah. Ya teman-teman tolong bisa diikutin saran aku, boleh on cam untuk mengikuti senam wajah. Jadi jangan takut jelek ya teman-teman. Silakan gerakan rahang mulut ya. Ya, seperti ini. Ke kiri, ke kanan, ke atas. Tujuannya apa? Supaya otot rahang dan otot mulut itu lebih leluasa. Itu enggak kaku ototnya. Jadi sebelum kita mengucapkan A, I, U, E, O, lakukan senam wajah ini. Lakukan 5-10 menit sebelum acara dimulai. Atau sebelum kalian latihan per hari ini. Latihan public speaking. Mau itu presentasi, mau itu menjadi akan mengadakan rapat organisasi yang butuh yang namanya skill public speaking. Boleh dilakukan senam wajah. Nah, lalu vokalisasi selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan untuk melatih agar vokal ini lebih maksimal adalah dengan praktik vokalisasi. Kok kayak nyanyi sih Kak gitu ya. Teman-teman paham ya yang namanya public speaker atau narasumber atau MC yang dijual adalah suaranya kan gitu ya. Sama dengan penyanyi. Jadi latihannya hampir sama teman-teman. Produksi suara yang dari mulut, kerongkongan dibantu dengan pernapasan yang maksimal dan tepat sama seperti penyanyi itu akan menghasilkan suara yang efektif. Jadi teman-teman kalau misalkan masih suka ngos-ngosan ketika ngomong panjang di depan umum, ketika jadi seorang MC masih terdengar desas suara napasnya, nah itu hal-hal yang harus kita pelajari gitu ya. Nah, dimulai dengan vokalisasi. Teman-teman bisa berdiri tegak ya, boleh duduk tegak begitu ya. Renggangkan kedua tapak kakinya ya kalau lagi berdiri, tapi kalau lagi duduk silakan duduk sempurna, tegakkan bahunya gitu ya, agak tarik ke belakang. Kemudian ucapkan kata-kata mame mi mo. Nah, boleh diganti dengan nane ni no nu. Pakai irama nggak masalah teman-teman. Karena memang kita lagi mau mengolah kata dan produksi suara. Itu bisa dilakukan latihan sebelum tampil atau bisa juga di keseharian teman-teman ketika akan belajar dan juga merekam suara di kaca atau di handphone gitu ya. Selanjutnya berlatih pernapasan. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau teman-teman ngomong masih suka ngos-ngosan, padahal nggak lagi lari, nggak lagi sambil jalan, tapi kalau ngomong tuh suka ngos-ngosan gitu ya, suka capek. Nah ternyata yang perlu diperbaiki adalah pernapasannya, teknik pernapasannya. Jadi teman-teman bisa nih luruskan tangan atau telunjuk jari ke depan ya seperti ini. Jadi anggap aja telapak jari ini adalah lilin yang mau dimatikan atau dipadamkan. Jadi silakan tarik napas dan hembus napas sebanyak 5 kali seperti akan mengembus lilin yang sedang nyala. Selama 5 kali. Ini bisa dilakukan untuk melatih napas. Ya. Tapi tarik napasnya itu tolong pakai hidung gitu ya, ditahan selama 5 kali, kemudian dikeluarkan dengan buang napas sebanyak 5 kali. Ini bisa dilakukan secara daily gitu ya, pada saat teman-teman melakukan atau akan berlatih public speaking. Nah, kemudian bersuara di depan mikrofon. Nah, bedanya kalau kita ngomong di depan mikrofon dengan tidak menggunakan mikrofon, hal-hal kecil itu akan terdengar dengan mikrofon. Termasuk
desis dan desan nafas gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong dengan mikrofon, kalau ada di rumah nih bisa dicoba. Masih ada nggak sih suara napasnya gitu terdengar gitu? Kalau masih ada, berarti teknik pernapasannya masih perlu diperbaiki gitu ya teman-teman. Napas untuk teknik pernapasan ini sebenarnya nggak sulit, yaitu dengan mulai berlatih bernapas pendek-pendek. Nah, kemudian diakhiri dengan berlatih bernapas dalam-dalam. Jadi bisa tarik napas, kita hitung 5 kali. Oke, saya perhatikan, saya praktekkan, teman-teman boleh ikutin. Tarik napas selama 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, dan silakan hembuskan melalui rongga mulut, hitung sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4. Lakukan secara berulang. Nah, ini akan membuat teman-teman terlatih untuk bernapas dari perut. Jadi, nggak suka ngos-ngosan, nggak kayak orang lagi dikejar-kejar, dan ketika teman-teman berhadapan dengan mic, suara-suara sumbang seperti desis nafas itu bisa hilang. Jadi clear suaranya gitu. Nah, ini beberapa latihan vokal yang bisa dilakukan. Nah, lalu teman-teman ada 10 kualitas vokal yang bisa teman-teman pelajari agar produksi suara yang terjadi atau bunyi suara yang dihasilkan oleh mulut kita itu lebih maksimal. Yang pertama intonasi ini teman-teman. Intonasi ini berkaitan dengan yang namanya tinggi rendahnya suara. Izin, aku sepertinya terganggu dengan ini. Oke, mohon maaf teman-teman. Terima kasih sudah menunggu. Nah, jadi intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara. Ini bisa dilakukan untuk bisa membuat vokal kita terdengar powerful, ya. Jadi kalau teman-teman bisa menjadi seorang MC atau speaker, membaca sebuah teks, coba biasakan menggunakan intonasi yang sesuai gitu ya. Jadi misalkan kalau jadi seorang MC nih gitu ya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan Family Gathering Distrik Rayon Utara PTPN 4 Regional 2. Jadi ada penekanan dari kata per kata gitu, intonasi naik dan turun, nggak datar begitu aja. Kalau misalkan ini dijadikan sebagai opening, nah itu kan key-nya ya dalam satu performance gitu, apalagi seorang MC. Jadi kita harus punya intonasi yang tepat gitu loh, untuk sampai di klimaks dari kalimat tersebut gitu ya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Family Gathering. Kalau misalkan kita itu cuma datar, yang ada bosen dan nggak dapat key-nya gitu, nggak dapat klimaks dari kalimat tersebut. Nah, itu intonasi. Kemudian artikulasi, kejelasan pada saat kita mengucapkan. Jadi yang namanya latihan A, I, U, E, O tadi tujuannya adalah agar produksi artikulasi dari mulut kita itu bisa terdengar dengan maksimal. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Family Gathering. Jadi yang kita ucapkan itu kata perkataannya itu jelas gitu. Saya ucapkan selamat datang Family Gathering, itu nggak kebelibet gitu loh. Jadi itu tujuan dari artikulasi. Nah, kemudian aksentuasi. Aksentuasi adalah penekanan. Ketika kita membacakan sebuah skrip atau menyampaikan dalam bentuk verbal skrip yang sudah kita persiapkan, aksentuasi itu perlu teman-teman. Jeda di beberapa kalimat yang kita anggap penting. Misalnya skrip yang tadi. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Family Gathering. Family Gathering-nya itu di
kalau misalkan kita di Microsoft Word itu di bold gitu ya, di atensi gitu, dijedain supaya kita tahu makna dari acara ini adalah family gathering gitu. Ini bisa juga teman-teman lakukan ketika kalian presentasi di depan kelas, ketika kalian menjadi seorang public speaker gitu loh. Mengbold atau menjeda kata-kata yang menurut teman-teman itu powerful dan wajib untuk jadi atensi audiens gitu. Misalnya teman-teman, hari ini kita mau membahas sebuah studi kasus tentang, misalkan kalau di mata kuliah saya itu ada yang namanya time value of money gitu. Time value of money. Jadi teman-teman kita akan membahas topik tentang time value of money. Jadi teman-teman tahu nggak yang namanya time value of money? Atau yang bisa dikatakan sebagai nilai waktu dari uang gitu. Jadi kita ada menjeda atau membuat kata-kata yang menurut kita itu harus menjadi atensi di audiens kita. Itu aksentuasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tone. Tone ini berkaitan dengan tinggi rendahnya juga. Jadi hampir sama dengan intonasi. Tone ini lebih kepada bagaimana kita mensiasati acara yang kita bawakan. Sebenarnya kaitannya dengan MC lebih banyak. Atau ketika seorang public speaker menyampaikan sebuah berita yang duka, dia nggak bisa menggebu-gebu. Dia nggak bisa terlalu bersemangat. Dia harus menyesuaikan dengan konsep dan emosi yang sedang dia bawakan. Jadi kalau misalkan yang tadi, itu adalah yang saya sampaikan MC formal dengan nada yang ceria gitu ya. Sah-sah aja dengan tone yang tinggi. Tapi gimana kalau misalkan saya menjadi seorang MC dengan suasana duka gitu ya, upacara pemakaman misalnya. Tentu saya harus punya suara yang deep gitu. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh keluarga yang telah hadir pada acara pemakaman di sore hari ini. Deep ya, nggak bisa saya cheerful. Itu tadi tone yang digunakan, tone-nya lower gitu ya. Nah, beda hanya kalau misalkan saya jadi MC atau membawakan sebuah konsep acara yang hore-hore gitu ya. Misalnya untuk MC Sweet Seventeen, tentu saya harus rame gitu ya. Nggak bisa suara yang deep. Kalau suara yang deep nanti teman-teman, duh kenapa garing banget nih caranya gitu ya. Nggak rame gitu. Tentu harus ada skill-skill itu teman-teman. Nah, kemudian power atau kekuatan. Nah, jadi di setiap apa yang ingin kita sampaikan, kita harus paham dulu konsep dan juga skrip yang sudah disediakan atau skrip yang sudah kita susun gitu ya. Power di sini bukan berarti kita harus bicara kuat-kuat gitu ya, bicara yang ngebut dengan speed yang cepat, nggak seperti itu konsepnya. Tapi bagaimana kita bisa mengatur di setiap kalimat mana yang perlu ada penekanan, perlu ada tone yang tinggi, dan perlu di situ power. Sehingga yang kita lakukan itu akan lebih maksimal. Nah, kemudian parasharing. Parasharing ini berkaitan dengan bagaimana kita memenggal kalimat. Saya ucapkan selamat datang. Jadi nggak langsung misalkan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Nah, itu kan gak enak. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jadi kalau misalkan di MC itu kan ada slash 1 dan slash 2. Slash 1-nya itu parasharing untuk koma. Sedangkan yang slash 2 itu parasharing untuk titik. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Family Gathering dan Temu Pisah Karyawan PTPN 4 Regional 2 Distrik Rayong Utara. Nah itu ya, harus ada parasharing di setiap kata-kata. Nah, kemudian vibrasi. Ini kaitannya dengan apa yang disampaikan juga. Mana kira-kira yang perlu suara kita itu tinggi, mana yang perlu suara kita tuh lower. Lalu speech atau kecepatan. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita bicaranya terlalu lambat, tentu akan jadi nina boboknya audiens gitu ya. Mereka jadinya ngantuk, nggak bersemangat. Tapi kalau terlalu cepat juga audiens pasti terganggu gitu. Nggak menangkap informasi yang disampaikan. Nah, kemudian pernapasan dan infleksi ini berkaitan dengan cara kita mengolah nafas ya, supaya yang tadi nggak terjadi yang namanya ngos-ngosan. Nah, itu 10 kualitas vokal yang teman-teman bisa pelajari. Nah, aku ada praktik. Siapa yang ingin praktik bersamaku, silakan raise hand. Boleh, siapa yang mau, kita akan praktik bersama-sama. Karena aku nggak mau cuma satu arah sekali lagi, tapi ingin
ilmu ini bermanfaat untuk semuanya. Silakan raise hand dulu siapa yang mau praktik bersamaku. Adakah atau masih ada yang malu-malu? Kalau ada yang malu-malu, berarti untuk paparan materiku di awal kurang berhasil gitu ya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan growth mindset. Mau melangkah dulu nih, nggak malu-malu gitu, nggak grogian. Ayo, satu orang aja yang bersedia untuk praktik bersamaku. Siapa kira-kira? Kita akan praktik tentang vokalisasi. Nah, kita akan praktik cara menyampaikan vokal ini. Jadi, vokal ini akan dilakukan secara volume up, volume middle, dan volume lower. Ya, adakah yang bersedia? Akan aku berikan contohnya, ini untuk yang volume up ya. Sura berarti suara rakyat. Sulu berarti suara pemilu. Sura dan Sulu akan menjadi simbol pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Jadi dia itu up, naik. Dari mulai datar terus sampai ke naik. Siapa yang mau mencoba? Boleh? Ataukah aku tunjuk Kak Anissa Fariha, apakah bersedia? Boleh, Kak. Boleh, silakan. Kita coba untuk volume up terlebih dahulu. Jadi pertama datar, lalu di akhir silakan naikkan nada suaranya. Silakan, Kak Anissa. Maaf, Kak. Berarti di awal dia di tonnya datar, kemudian naik gitu, Kak. Boleh, benar. Sura berarti suara rakyat. Sulu berarti suara pemilu. Sura dan Sulu akan menjadi simbol pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Gimana? Bisa? Baik, Kak, akan saya coba. Boleh, silakan Kak Anissa. Sura berarti suara rakyat. Sulu berarti suara pemilu. Sura dan Sulu akan menjadi simbol pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Oke, terima kasih Kak Anissa sudah mencoba. Tapi boleh aku koreksi sedikit, mungkin kurang up di bagian akhir. Masih ragu-ragu mungkin ya Kak, dengan skripnya baru pertama kali baca nih. Boleh dong kalau berkenan untuk mencoba sekali lagi. Mudah-mudahan lebih better. Untuk di bagian simbol pelaksanaan pemilu itu sudah mulai napasnya ditarik karena serentak tahun 2024-nya itu sudah langsung up. Bersedia Kak Anissa? Boleh, Kak. Oke, silakan. Sura berarti suara rakyat. Sulu berarti suara pemilu. Sura dan Sulu akan menjadi simbol pelaksanaan pemilu tahun 2024. Oke, nggak apa-apa, kebelibet dikit di ujung-ujung. Tapi Iya. aku yakin sebenarnya Kak Anissa ini sudah punya karakteristik suara yang deep, bisa untuk MC formal, bisa untuk MC hard formal. Pernah MC nggak Kak Anissa kira-kira? Boleh nggak? Kita sharing dulu. Em, oke, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab. Sebenarnya selama saya pendidikan formal dari SMA sampai kuliah pun nggak pernah masuk ke humas yang MC formal atau non formal. Kemarin sebenarnya lumayan iseng teman sih ngajak, ayo MC gitu, nggak ada yang bisa nih, coba kamu aja katanya. Saya sebenarnya juga merasa suaranya sempreng gitu, tapi nggak apa-apa deh, nggak daripada kasihan teman saya nggak ada yang MC di acaranya, jadi saya oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa nih ya kalau misalnya banyak salahnya, soalnya belum pernah, baru pertama kali tuh. Yaudah dari situ lumayan sih, dalam sebulan tuh bisa sekali atau 2 kali rutin gitu, Kak. Nah, kelihatan Kak Anissa, kamu punya karakter suara yang memang MC banget sebenarnya gitu. Tinggal teknik aja nih, teknik dan juga belajar untuk pemenggalan katanya gitu ya. Hmm. Kalau kelibet-kelibet di akhir itu sebenarnya biasa. Tapi kalau kita udah biasa baca skrip, kemudian paham nih arahnya harus deep, harus suara yang up atau suara yang middle, itu akan membiasakan kita untuk membaca sebuah skrip. Nah, teman-teman paham nggak sih juga bahwa yang namanya
jualan tanda kutip suara ya, voice over sekarang itu gajinya nggak main-main loh, walaupun kerjaannya kayaknya main-main gitu. Kalau tadi Kak Anissa bilang suara aku kayaknya cempreng deh Kak. Nanti setelah ini kita akan coba gunakan voice over dengan suara cempreng. Jadi nggak ada alasan walaupun suara kita cempreng, kita merasa suara kita tidak deep gitu ya. Tapi kita punya pasarnya loh. Nanti kita akan coba. Nah ini untuk yang up. Kira-kira ada lagi nggak yang mau mencoba untuk yang middle, volume middle gitu? Ada nggak yang mau mencoba lagi? Kalau volume middle berarti tidak usah dinaikkan intonasinya di bagian akhir. Jadi cukup sura berarti suara rakyat. Sulu berarti suara pemilu. Sura dan Sulu akan menjadi simbol pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Jadi datar aja, teman-teman. Itu kalau yang namanya volume middle. Nah, kalau volume deep nih, berarti kita harus punya kesan suara yang ngebas gitu ya, volume yang deep gitu ya. Namanya juga deep gitu. Jadi teman-teman bisa dengan suara yang sedikit ngebas, agak ditahan. Ini cocok untuk MC-MC hard formal gitu ya, untuk membawakan MC kemerdekaan, upacara pelantikan yang sifatnya benar-benar hard formal gitu. Bisa gunakan suara yang deep gitu. Sura berarti suara rakyat. Sulu berarti suara pemilu. Sura dan Sulu akan menjadi simbol pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Nah, itu ya, suaranya deep gitu. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan kira-kira karakteristik suara aku tuh di up, di middle, atau di deep sih. Kalau teman-teman menguasai ketiganya, ya bagus banget. Berarti bisa masuk ke berbagai macam acara. Nah, itu ya. Oke, aku sebenarnya ada challenge lagi. Aku harapannya teman-teman bisa lebih antusias gitu ya untuk coba challengeku. Ada nggak kira-kira yang mau raise hand? Kita coba untuk ke vokalnya gitu ya, lebih lebih dalam lagi prakteknya gitu. Karena sebenarnya aku cukup konsen di bagian praktik dan coaching. Adakah yang mau mencoba challenge satu ini? Kali ini teman-teman dicoba untuk menjadi seorang pramugari. Boleh pramugari pesawat ya dalam hal ini konteksnya. Kalau nggak hidup videonya boleh, Kak? Boleh Kak Rahayu, silakan. Tapi boleh dicontohin dulu nggak, Kak? Saya Boleh. masih ragu. Oke. Nah, aku ada beberapa pilihan nih Kak. Mau suara pramugari atau siaran stasiun kereta api atau mau volume up dengan iklan Indomie. Kakak mau yang mana? Kayaknya suara pramugari aja deh, Kak. Oke. Oke, contohnya berarti kalau suara pramugari itu terdengar elegan, deep, dan friendly. Jadi pastiin teman-teman ketika akan praktikkan suara ini harus dengan smile voice-nya. Ya, nggak bisa dalam keadaan merengut nih, nggak bisa gitu ya. Harus smile voice ya. Kita coba untuk challenge suara pramugari. Selamat malam para tamu kami yang terhormat. Selamat datang dalam pesawat Cendrawasih Air dengan penerbangan nomor ID 14045 dengan tujuan Bekasi. Tujuan Bekasi akan tiba tempuh dalam waktu 5 bulan dengan ketinggian jelajah 42.000 di atas permukaan bumi. Terima kasih. Boleh, Kak Rahayu? Dicoba ya, Kak. Boleh, silakan. Selamat malam pada tamu kami yang terhormat. Selamat datang dalam pesawat Cendrawasih Air dengan penerbangan nomor ID 14045 dengan tujuan Bekasi. Tujuan Bekasi akan kita tempuh dalam waktu 5 bulan dengan ketinggian jelajah 42.000 di atas permukaan bumi. Terima kasih. Oke, hebat Kak Rahayu. Kalau boleh aku kasih koreksi sedikit, mungkin di sini Kak Rahayu karena belum familiar dengan teksnya dan skripnya, ya, sehingga belum bisa memainkan intonasi dan juga aksentuasinya. Tapi kalau misalkan kakak sudah membaca beberapa kali, aku yakin sebenarnya suaranya udah cocok untuk suara-suara yang lemah lembut gitu ya, seperti pramugari gitu ya. Sudah ada karakternya nih Kak Rahayu. Boleh deh coba sekali lagi
Mungkin lebih santai, kemudian cara membacanya dengan smile voice ya jangan lupa dan usahakan untuk tenang gitu ya. Karena memang pembawaan suara pramugari itu kan announcement-nya tenang gitu ya, menyejukkan gitu. Bersediakah Kak Rahayu untuk mencoba sekali lagi? Baik, Kak. Boleh. Silakan. Selamat malam pada tamu kami yang terhormat. Selamat datang dalam pesawat Cendrawasih Air dengan penerbangan nomor ID 14045 dengan tujuan Bekasi. Tujuan Bekasi akan kita tempuh dalam waktu 5 bulan dengan ketinggian jelajah 42.000 di atas permukaan bumi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong, kasih reaksi balon-balonnya. Terima kasih Kak Rahayu sudah mencoba dan berani untuk Sama-sama, challenge Kak. kita di Suara Pramugari ini. Aku bilang Kak Rahayu sebenarnya sudah punya potensi untuk suara yang elegan gitu ya. Kalau dilihat dari kepribadiannya, mungkin Kak Rahayu ini orangnya lembut ya. Udah kayak ini ya, bisa baca karakter orang gitu. Nah, itu tadi ya, kalau kita memang sudah mendalami skrip, sebenarnya akan lebih bisa maksimal gitu. Ada juga skrip yang lainnya, silakan siapa yang bersedia untuk move ke challenge siaran stasiun kereta api. Boleh, siapa? Oke, satu orang yang bersedia. Challenge siaran stasiun kereta api. Ini mungkin terlihatnya agak panjang, tapi sebenarnya kalau teman-teman tenang, Kak Karinina, boleh. Boleh open kamera atau masih malu-malu? Nggak apa-apa juga. Oh, izin Kak, soalnya belum bisa on cam. Boleh, silakan. Nah, aku akan kasih contohnya. Jadi untuk siaran stasiun kereta api ini, Kak Karenina menggunakan suara yang elegan, suara yang lembut. Silakan lebih tenang, mainkan smile voice-nya supaya dapat gitu ya, dapat iramanya. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta api Serayu akan tiba di stasiun Cimahi. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Cimahi, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Silakan Kak Karenina. Baik, izin coba ya Kak. Boleh. Silakan. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta api Serayu akan tiba di stasiun Cimahi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cimahi, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Karenina. Suara Kak Karenina sudah sangat cocok untuk challenge siaran stasiun kereta api. Cocok untuk para suara-suara announcer yang ada di kereta api atau biasanya itu ada di bandara gitu ya. Suaranya sudah pas gitu. Hanya saja mungkin nanti lebih belajar ke para sharing ya. Mana yang harus dipenggal, mana yang kira-kira berhentinya satu titik atau satu ketukan, mana yang berhentinya dua ketukan. Itu aja sih untuk Kak Karenina. Semangat terus, aku yakin kalau Kak Karenina ya panggilannya, atau Kak Karen? Nashwa aja Kak, lebih Oh, Kak simpel. Najwa. Oke, Najwa. Iya. Kalau Kak Najwa tadi sudah memang punya minat untuk mendalami bidang voice over, vokalnya mau lebih dimainkan, bisa pasti lebih oke lagi dalam pronunciation-nya gitu ya, dalam pengucapannya. Sukses untuk Kak Iya. Najwa. Thank you Kak, soalnya kebetulan jadi announcer di salah satu radio TV Kak. Nah kan, betul. Soalnya udah kelihatan kamu punya suara yang, iya, suara yang nasur banget gitu loh. Udah kelihatan Makasih. gitu kan Najwa. Iya.
Makanya aku bilang tadi sudah cocok gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik, jadi tempat untuk Kak Karenina atau Kak Nazwa lebih berkembang gitu ya, sehingga kedepannya mungkin bisa jadi lebih dari ini gitu ya, entah itu jadi TV presenter, entah itu jadi reporter gitu ya, sesuai dengan minat gitu ya, minat dari Kak Najwa. Sukses terus ya. Amin, thank you Kak. Oke. Nah, aku punya challenge satu lagi untuk di bagian vokal sebelum kita lanjut ke visual dan juga verbal. Adakah yang mau coba untuk challenge satu ini? Nah, ini kita akan bermain di volume up. Jadi teman-teman yang tadi katanya suara aku agak cempreng, Kak. Coba aja deh dengan skrip ini. Memang ini dibutuhkan kecemprengan, teman-teman. Dibutuhkan suara yang aslinya kamu, tanpa dibuat-buat, tanpa didip-dipin, tanpa di ngebas-ngebasin. Ini bisa pakai suara asli kita. Adakah yang mau mencoba? Satu orang? Jadi volumenya itu volume up. Indomie hype abis. Jadi kita akan pakai suara asli. Indomie hype abis ayam geprek. Kemasannya keren, kremesannya ngekrek. Pedas dan bawangnya bikin lo merelek. Indomie hype abis ayam geprek. Gepreknya bikin semangat. Nah, pakai suara asli kan ya. Pakai suara kecemprengan kita. Kak, suara cemprengannya dibayar loh iklannya. Jadi pengisi suara si Indomie ini dibayar berapa coba? Bisa 10 jutaan tuh. Jadi kalau kita bisa mengolah suara kita sebenarnya itu bisa mendatangkan cuan. Ada nggak kira-kira yang mau coba? Atau kita lanjut aja dulu ke bagian. Nah, ini volume middle. Nanti aku akan kasih materinya sih. Kalau teman-teman mau coba skripnya boleh. Oke, nah selanjutnya itu verbal ya. Karena waktu kita ternyata nggak banyak lagi. Aku sudah dicolek-colek oleh tim panitia. Katanya waktunya udah sekitar nggak sampai 10 menit lagi. Jadi kita coba ke verbal. Nah, teman-teman, kalau verbal itu berkaitan dengan apa yang kita ucapkan. Bahasa atau susunan kata yang kita ucapkan. Jadi kita perlu latihan agar nggak belibet gitu ya. Kalau verbal itu kuncinya adalah ketenangan. Jadi teman-teman, sebelum kita belajar konsep ketenangan, bagaimana kita bisa mengolah verbal dengan baik, teman-teman bisa lakukan latihan terlebih dahulu. Latihan lip trill, getarkan lidah selama 2 menit. Ya. Latihan lip trill atau menggetarkan lidah selama 2 menit. Atau teman-teman bisa juga menggunakan tongue twister gitu ya. Mengucapkan kalimat-kalimat yang susah tapi dengan cepat. Kepala kelapa, kelapa diparut, kepala diurut gitu ya. Tapi dilakukan secara tepat dan tepat. Coba diulangi selama kurang lebih 10 menit, itu akan membuat rahang kita akan lebih fleksibel, lebih lemes gitu ya, nggak kaku gitu teman-teman. Lalu bisa juga dong vocal warming yang udah kita bahas di awal, yaitu memaksimalkan pengucapan dan pengelafalan huruf A, I, U, E, O gitu. Oke, selanjutnya adalah visual. Nah, kenapa sih visual juga dibahas gitu? Jadi, sesuai dengan konsep dari komunikasi, bahwa ternyata memang secara visual itu akan menyumbang keberhasilan kita sebagai seorang speaker itu sebanyak 58%. Banyak ya teman-teman. Gitu. Sehingga kalau memang secara vokal kita sudah tuntas, secara verbal pemilihan kata sudah sesuai, maka langkah selanjutnya adalah memvisualisasi diri dengan sebaik mungkin gitu. Visualisasi diri itu bisa dimulai dari yang namanya penampilan. Ya, penampilan. Teman-teman bisa sesuaikan dress code acara, bisa jadi seorang speaker, pada saat menjadi seorang MC juga demikian. Ya. Kemudian jangan lupa untuk touch up make up, ya, bukan harus menor, tapi bagaimana teman-teman bisa berhias wajarnya. Tidak hanya perempuan, grooming ini juga berlaku untuk laki-laki. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya kayak laki-laki, gimana model rambut yang sesuai gitu untuk acara, ataukah jangan lupa wangi-wangiannya ya, karena
kalau ganteng aja nggak cukup, tapi harus wangi gitu. Nah, kemudian ekspresi wajah. Nah, visual terkait dengan ekspresi wajah ini sangat penting, teman-teman. Ini berkaitan dengan kontak mata kita, eye contact kita kepada audiens kita. Apakah kita terlihat gugup, itu bisa terlihat dari ekspresi. Apakah kita cukup fokus memperhatikan audiens dengan eye contact kita yang tajam ke kanan, ke kiri, menyamping, atau fokus ke depan, nah itu harus dimainkan. Nggak boleh cuma satu arah aja, tapi harus dari berbagai penjuru kita perhatikan. Nah, oke. Aku ada satu tips ya, teman-teman. Tadi sudah kita bahas tentang bahan dasar dari public speaking. Nah, gimana sih caranya supaya ketika kita ditodong secara tiba-tiba oleh orang untuk melakukan praktek public speaking, kira-kira apa sih yang harus disampaikan, Kak? Struktur apa sih yang memudahkan kita gitu ya? Nah, jadi aku ada rumus yaitu PPH. Bukan pajak penghasilan ya. Siapa nih anak ekonomi, bukan itu ya. Tapi PPH adalah perasaan, pelajaran menarik, dan harapan. Jadi ketika teman-teman udah blank, saat ditodong untuk melakukan praktik public speaking, entah itu kata sambutan gitu ya, sampaikan aja dengan formula ini. Ya, jadi teman-teman bisa awali dengan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, atau assalamualaikum bagi yang muslim gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ungkapkan perasaan. Terima kasih sudah diberikan kesempatan atas waktunya gitu ya, atau teman-teman bisa ungkapkan perasaan dengan senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah orang hebat hari ini, atau senang sekali saya bisa berada di pertemuan yang spesial ini. Nah, itu pakai formula P, perasaan gitu. Kemudian pelajaran menarik, teman-teman coba ungkapkan. Kira-kira event yang teman-teman sampaikan ini apa pada saat memberikan kata sambutan? Kalau yang diberikan atau konteks acaranya adalah misalnya teman-teman didaulat menjadi seorang panitia acara gitu ya. Panitia acara 17 Agustus gitu ya, misalnya seperti itu. Coba teman-teman cari gitu loh, hal yang berkaitan dengan acara itu. Misalkan pada hari ini kita akan melakukan perlombaan A, B, C, D gitu. Sampaikan poin-poin terkait dengan acara gitu. Selanjutnya kalau nggak tahu lagi mau ngomong apa, teman-teman langsung tutup ke harapan. Jadi harapannya dengan diadakannya perlombaan 17 Agustus di komplek kita, teman-teman atau warga kita menjadi lebih kompak, anak-anak terhibur, dan kita sebagai masyarakat bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada NKRI, misalnya seperti itu. Dan nggak tahu lagi mau ngomong apa, silahkan tutup atau closing dengan demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dari Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup ini formulanya. Ini bisa diterapkan dalam momen acara apapun ya teman-teman. Ungkapkan dulu perasaan, kemudian ungkapkan atau sampaikan kira-kira acaranya ini tentang apa, dan kemudian diakhiri dengan harapan. Gitu. Nah, oke, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan public speaking 101 hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk mengikuti praktik dan coaching dari aku. Aku kembalikan ke Karaya. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Itu tadi penyampaian materi dari narasumber kita dan tentunya sangat insightful sekali ya teman-teman ya. Pasti ini nanti juga harapannya bisa berdampak untuk kita semuanya. Jadi teman-teman tidak hanya berhenti di sini saja, tapi nanti setelah acara ini teman-teman bisa praktekkan di dunia MC maupun voice over ataupun public speaking seperti itu ya teman-teman ya. Kalau tadi kita lihat itu kan kita ini belajar tentang vokal juga, kemudian juga verbal seperti apa saja, dan visual body language kita itu harus yang bagaimana ketika kita berbicara di depan umum. Nah, yang lebih penting lagi nih teman-teman ya, seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa sebelum kita perform, sebelum kita menyampaikan pesan dan tujuan kita kepada audiens, kita harus riset dulu audiensnya itu siapa. Kalau tadi Kak Rani bilang kita ini kan teman-teman di rate-nya usia 20-an ya. Nah, nanti ketika teman-teman berada di atas panggung menjadi MC ataupun public speaker, teman-teman juga harus riset dulu audiensnya itu apa dan bagaimana. Seperti tadi yang disampaikan oleh beliau, dan luar biasa sekali ya hari ini materinya
benar-benar dalam banget dan semuanya dikupas tuntas oleh pemateri kita. Dan untuk itu, teman-teman, saya yakin tadi mulai dari awal hingga akhir ini ya, teman-teman pasti sudah menyiapkan pertanyaannya yang akan diajukan kepada pemateri kita. Ya, langsung saja ya, teman-teman, siapa yang ingin bertanya kepada narasumber kita? Kami persilahkan. Silakan untuk dinyalakan dulu speakernya. Siapa yang mau bertanya? Oke, sudah disiapkan pertanyaannya, teman-teman? Atau yang ingin bertanya melalui kolom komentar, tidak apa-apa, nanti saya sampaikan kepada narasumbernya. Iya, gimana? Mungkin masih disiapkan ya, teman-teman ya. Oke, ini kalau begitu saya dulu yang bertanya kepada narasumbernya nih. Iya. Nah, tadi kan kita Najwa kayaknya mau diajarkan tanya nih nih, Kak. oleh, iya, sebentar, Kak Kak Najwa, siapa? Kak Naswa. Oke, soalnya saya lihat dia raise hand. ada Apakah Kak ini secara Karenina silakan? Naswa. Iya, Kak. Saya mau nanya. Ya, Kak Karenina Naswa, ada raise hand dari Kak Naswa ya. Silakan Kak Naswa, ingin bertanya apa? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, saya Karina Nasyomatika. Saya mahasiswi dari Universitas Sriwijaya Palembang. Mungkin ini sekedar sharing-sharing aja ya. Mungkin aku ingin nanya juga pengalaman dari Kak Rani di saat ketika lagi ada job MC gitu. Tapi hari H atau sebelum hari H itu suara kita agak kurang bagus, kayak serak atau batuk gitu lah, kayak tiba-tiba flu. Nah, itu gimana sih Kak cara kita mengelola suara kita biar nggak ketahuan kalau kamu tuh lagi sakit atau lagi batuk? Soalnya saya tuh pernah Kak pengalaman pas jadi hari H jadi MC tiba-tiba suara batuk dan tenggorokan itu sakit banget jadi kayak mau batuk gitu loh Kak pas lagi bicara dan itu benar-benar gak enak banget. Nah mungkin bisa sharing dari Kak Rani gimana pengalamannya. Terima kasih Kak. Oke, Kak Najwa. Sebenarnya pengalaman Kak Najwa itu pernah juga aku alami. Jadi besokannya mau event, nge-MC, malamnya aku batuk parah. Sebenarnya bukan belum batuk ya, tapi udah kering gitu ya, tenggorokannya udah kering. Terus kalau ngomong agak panjang, ada kayak mau batuk gitu ya. Dan itu kan nggak banget ya ketika kita nge-MC di depan audiens, kita batuk-batuk gitu ya. Nah, jadi salah satu cara yang aku lakukan pada saat itu adalah yang efektif nih di aku, mungkin teman-teman bisa praktekkan. Yang pertama, aku banyakin air putih hangat. Jadi aku sangat menghindari air putih yang tidak hangat gitu ya. Artinya yang dingin dan juga air putih biasa juga aku nggak minum. Jadi benar-benar hangat gitu teman-teman. Air putih hangat yang aku minum. Kemudian yang kedua adalah mengunyah kencur mentah-mentah teman-teman. Jadi teman-teman tahu ya, kencur itu ya silakan dikupas, kemudian dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Lalu teman-teman kunyah kencurnya. Kunyah sebesar satu ruas jari. Itu yang aku lakukan. Gitu. Lalu pada saat itu agak better nih, gitu ya, agak better. Memang kunci dari yang namanya batuk serak dan kondisi yang kurang fit adalah memang istirahat sih. Nggak ada yang lain. Jadi ketika sudah minum air hangat, kemudian sudah makan kencur yang mentah tadi dikunyah gitu ya, dikunyah sebesar satu ruas jari tangan. Sebenarnya itu kan agak sengir dan lumayan kuat ya untuk aromanya dan juga rasanya strong banget gitu ya. Jadi kalau yang nggak tahan boleh satu ruas. Tapi kalau yang tahan itu boleh lebih dari satu ruas. Itu lebih efektif, itu lebih dalam, lebih melegakan, sorry, lebih melegakan tenggorokan. Itu yang aku lakukan. Lalu yang ketiga adalah memang aku harus istirahat teman-teman. Harus tidur yang cukup gitu. Nah, gimana ya kalau misalkan kendala itu terjadi pada saat beberapa jam aja sebelum acara. Jadi itu kan biasanya kalau misalkan kita lagi ada event, terus kebanyakan latihan, kebanyakan JR, ternyata suara kita habis sebelum eventnya berlangsung gitu ya. Itu gimana, panik nggak gitu ya. Nah sebenarnya balik lagi ya, aku ada salah satu satu permen yang aku suka untuk
membuat tenggorokan aku reda gitu ya pada saat mulai ada tanda-tanda batuk melanda gitu ya atau bersin-bersin melanda, yaitu Happy Den, permen Happy Den. Mungkin teman-teman bisa searching aja nama permennya, permen Happy Den gitu ya. Itu permen karet, agak strong, rasa mint. Di aku efektif, mungkin di teman-teman mudah-mudahan bisa efektif juga gitu. Nah, jadi aku makan itu gitu. Dan memang lagi-lagi banyakin minum serta airnya harus air hangat. Air hangat itu di aku ngaruh banget sih Kak Nashwa gitu. Jadi itu yang aku lakukan gitu supaya produksi suaranya agak lebih maksimal. Tapi memang kalau udah ada tanda-tanda nih suara kita kurang fit, badan kita kurang fit, tolong untuk agak puasa kata-kata Kak Panaswa gitu. Jadi memang harus kita kurangin intensitas kita berbicaranya gitu. Jadi pendiam dulu deh beberapa saat. Itu adalah hal yang efektif juga gitu. Karena dengan kita istirahat secara pikiran, kan kalau kita ngomong itu kan berpikir, ada energi yang dikeluarkan juga ya, ada apa namanya produksi suara dan lain sebagainya. Itu tolong diistirahatkan dulu beberapa jam. Agak puasa lah gitu. Jadi kalau misalkan sudah melakukan harus melakukan istilahnya GR gitu ya atau persiapan gitu ya, kita kan suka komat kamit ya, kalau yang namanya MC itu suka komat kamit sebelum acara ya. Kalau saya gitu tuh harus gitu, skrip harus maksimal terucapkan gitu ya, karena gimana pun yang namanya sebuah penampilan tanpa persiapan saya rasa nol besar teman-teman, mau se-expert apapun kita gitu ya, sejago apapun kita, sesering apapun kita, tanpa persiapan no gitu. Jadi tetap harus diminimalisir gitu ya, puasa dulu gitu. Kalau harus berkomat kamit ya kita coba komat kamitnya tanpa suara dulu, mungkin dengan suara yang lembut gitu. Itu sih Kak Naswa dari aku tipsnya, mudah-mudahan di kakak juga cocok. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak Kak atas tips dan sarannya. Terima kasih. Ya, sukses terus ya Kak Naswa, mahasiswa dari Unsri, sukses. Ada lagi Terima Kak? kasih Kak Nas pertanyaannya. Ya, baik. Ini Kak Rani ada pertanyaan dari Kak Yugo asal Jambi. Bagaimana cara menggunakan bahasa tubuh dan intonasi yang tetap untuk mendukung pesan yang disampaikan dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak percaya diri saat kita berbicara di depan banyak orang? Padahal kita sudah menguasai public speaking, tetapi pasti kita ada merasa tidak percaya diri. Seperti itu Kak Rani. Oke Kak Yogo, aku akan langsung jawab ya Kak Raya ya. Nah, Ya. Kak Yogo, kalau terkait dengan ketidakpercayaan diri, sebenarnya kita harus identifikasi diri terlebih dahulu. Ibaratnya kita adalah dokter cintanya diri kita. Ketika kita mengalami sebuah permasalahan, dalam hal ini praktik public speaking, apa sih yang membuat kita tidak percaya diri? Tolong didiagnosa dulu nih, apakah persiapannya yang kurang maksimal? Apakah nggak tahu audiensnya siapa? Apakah ketika akan bertemu dengan panggung yang besar, ya jadi suasana baru nih, biasanya nge-MC mungkin di event-event kecil, tapi ternyata kita dapat kesempatan di event yang besar, sehingga ada muncul ketidakpedean gitu ya. Nah, harus diidentifikasi dulu nih, dan yang tahu ketidakpercayaan diri itu datangnya karena apa dan di mana, faktornya apa, itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita tidak percaya diri karena tidak ada persiapan yang matang, maka obatnya adalah harus ada persiapan, harus ada skrip yang jelas gitu ya. Misalkan kakak mau dalam hal konteks public speaking gitu ya, mau jadi narasumber gitu, harus ada persiapan yang matang. Nggak apa-apa banget kalau kakak buat talk point gitu ya, buat poin-poin supaya kakak nggak lupa gitu. Nah, kalau biasanya kita, kalau misalkan akan melakukan praktik public speaking, baik itu sebagai narasumber, nggak apa-apa banget kakak buat poin-poin kecil, sehingga ketika agak blank, jadi ada tahu nih, setelah ini akan melanjutkan dengan konsep dan teori apa gitu, atau materi apa gitu. Buat aja poinnya, Kak. Gitu, nggak masalah. Nah, jadi kalau misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak percaya diri itu sebenarnya yang tahu adalah Kak Yugo sendiri, nggak bisa orang lain nih. Nggak bisa orang lain yang mengidentifikasi. Kak Yugo pasti tahu kenapa hari ini aku nggak percaya diri. Apa karena bahanku yang kurang oke?
Apa karena audiensku yang aku belum tahu siapa, sehingga aku kurang riset nih? Gitu. Jadi balik lagi pertanyaannya harus kita sendiri yang identifikasi. Sehingga yang bisa ngobati ya diri kita sendiri, Kak Yogo. Gitu. Lalu bagaimana cara menggunakan bahasa tubuh dan intonasi yang tepat untuk mendukung pesan yang disampaikan? Nah, aku nangkapnya mungkin intonasi yang tetap itu adalah stabil ya. Kita nggak ngos-ngosan gitu ya. Kalau menyampaikan itu intonasinya pas gitu ya. Aku nangkepnya gitu nih pertanyaannya. Nah, itu tadi Kak. Kalau kita sudah paham dan sudah tamat di bagian vokal, di bagian pengucapan, di bagian verbal, maka akan mengikutilah gerakan tubuh kita. Makanya kenapa hari ini aku banyak latihan vokal, karena biasanya kita belum siap vokalnya, kita belum siap dengan verbal dan materinya, tapi kita udah latihan gesture. Kalau itu yang dilakukan, yang ada kita ngeblank. Iya dong. Tapi kalau misalkan kita sudah fokus, sudah tamat dengan vokal, kemudian sudah tamat dengan verbal. Verbal dalam artian adalah konten yang mau disampaikan, persiapannya sudah matang, maka gestur yang disampaikan, gestur yang akan alami gitu ya. Gestur akan alami mengikut ke teman-teman semua. Jadi gerakan tangan, kemudian kepercayaan diri untuk menatap audiens, kemudian senyuman lebar, itu akan terpancar kalau teman-teman itu memang percaya diri. Jadi kenapa aku jawabnya di bagian akhir dulu, bagian percaya diri dulu, karena aku mau kita koreksi itunya dulu, baru kemudian kita koreksi di bagian penampilan. Jadi teman-teman sekali lagi ya, kita kalau mau melakukan praktik public speaking, kontennya dulu yang harus dikuatin. Jadi jangan kita latihan penyampaiannya dulu, tapi kontennya belum yakin. Kontennya dulu diyakinin, ya. Setelah itu baru kita latihan penyampaian, gitu. Sehingga kalau kita sudah punya ilmu yang kuat tentang apa yang kita sampaikan, nggak usah nengok skrip, nggak usah lihat talking point, teman-teman udah luar kepala, gitu. Sudah percaya diri gitu yang mau kita sampaikan, data dan faktanya itu sudah pas gitu. Itu sih dari aku, Kak Yogo. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan membantu gitu ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak, karena sudah 15.37, aku ada jam mengajar lagi Kak. Gimana Kak Rani? Ini ada dua ini masih ada dua. Nanti mungkin dijawab di satu, mungkin Ya. satu lagi nanti aku jawab di grup karena aku ada jam ngajar Ya. sore kebetulan. Insya Allah, iya, nggak apa-apa Kak Rani, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau untuk Kak Yogo tadi bagaimana Kak? Sudah clear ya masalahnya ya? Tadi sudah diberikan apa? Benar-benar jawaban dari Kak Rani, semoga menjadi bekal untuk Kak Yogo ke depannya, bagaimana caranya untuk percaya diri dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari Kak, mohon maaf ini, ya Kak Husen ya. Bagaimana cara mengatasi demam panggung atau gugup sehingga dapat membuat kita tampil dengan tidak maksimal? Ini Kak Rani. Saya pilih Iya. Kak Husen karena tadi Kak Husen yang pertama ya setelah Kak Yoga ya. Maaf ya Kak Bod dan juga Kak Danu. Oke, nggak apa-apa. Nanti dua Baik, pertanyaan nanti kita kami akan jawab. persilakan pada Kak Kita Rani. akan jawab di WA grup kali ya, supaya lebih maksimal. Nah, Kak Husen ya, berarti pertanyaannya nggak jauh beda sama pertanyaan yang pertama tadi. Terkait dengan ketidakpercayaan diri yang pada akhirnya menyebabkan kita gugup. Lagi-lagi, kita harus pahami dulu kenapa sih kita gugup gitu. Gugup itu sebenarnya adalah hal yang alamiah sih teman-teman. Mau se-expert apapun kita, kalau kita masih baru akan melangkah di suatu momen, misalnya menjadi seorang pembicara atau seorang MC, itu memang ada titik atau momen gugupnya. Mungkin Karaya juga pasti merasakan, karena Karaya ini adalah MC teman-teman. Gitu. Pasti ada rasa gugupnya. Kenapa ada rasa gugup? Karena harus ada penyesuaian diri dan penyesuaian hati, pikiran ketika kita berada di atas panggung. Jadi teman-teman, ketika kita naik ke atas panggung, kalau kita memang tahu bahwa kita ini ada rasa gugup, tolong tarik napas dulu dalam-dalam, tatap dulu audiensnya, baru kemudian mulai dengan salam pembuka gitu. Jadi jangan langsung buka. Kalau langsung buka,
lalu teman-teman baru akan beradaptasi dengan orang yang memperhatikan, karena dalam hal ini teman-teman jadi spotlight effect nih, dari jadi apa istilahnya, jadi tujuan semua mata memandang gitu ya dari audiens. Harus fokus dulu gitu, harus kita tarik nafas dulu, kemudian lihat audiensnya kanan dan kiri, ya. Nah, baru kemudian salam. Karena kan memang untuk membuka acara atau menjadi seorang narasumber, kita kan itu kan waktu kita gitu ya. Kita itu adalah panggung kita, itu adalah tempat kita. Jadi kita bebas untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu. Tapi ya juga jangan lama-lama dong, nggak fair kalau harus menyesuaikan diri dalam waktu setengah jam gitu ya. Nggak usah lama-lama, mungkin 5 menit gitu ya teman-teman. Coba enakin dirinya gitu di atas panggung sebelum bilang assalamualaikum atau selamat paginya. Enakin di atas panggung, pegang mic-nya, pastikan dalam keadaan nyala, ya kan. Kemudian tatap audiensnya gitu ya, tatap tamu-tamu VIP-nya supaya nggak grogi gitu. Oke, kemudian tarik napas dalam-dalam, berdoa gitu ya, dan fokus gitu ya, fokus. Jadi teman-teman kalau tadi masih suka gugup, nggak apa-apa banget. Sekali lagi buat poin-poin yang mau disampaikan di skrip kalian yang kalian bawa. Walaupun kalian sebagai seorang narasumber, nggak masalah juga kok kalau buat talking point, itu nggak ada yang salah teman-teman. Gitu. Bukan, tidak mengurangi kewibawaan kalian. Lebih tidak profesional kalau kita ngeblank terus jadi berantakan gitu ya. Tadi nggak apa-apa kalau teman-teman bawa yang namanya skrip gitu. Skrip MC ya, cue card gitu, itu nggak masalah teman-teman gitu. Kemudian mulai untuk mengucapkan assalamualaikum dengan lebih percaya diri. Biasanya di 1 menit pertama respon tubuh akan gemetar ya. Megang mic itu gemeter, suara kadang-kadang juga terikut, badan terasa seperti itu. Sekarang tugas teman-teman adalah membuat terbiasa tubuh dengan kondisi yang ada. Caranya gimana, Kak? Relax, teman-teman. Kak, kayak ngomong gampang deh, Kak. Tapi prakteknya nggak semudah itu. Nah, yang harus teman-teman pahami, kita perlu yang namanya jam terbang dan juga kesempatan-kesempatan itu diambil, teman-teman. Kalau yang namanya kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, itu pasti akan membuahkan sebuah budaya, kan? Atau kebiasaan itu akan membuat kita terbiasa. Ya sama, tubuh kita jadinya ketika kita berhadapan dengan audiens yang cukup banyak, panggung yang megah, tamu-tamu VIP yang menurut kita wow, ya, kita tetap bisa membiasakan diri. Wajar banget kok kalau 1 menit itu gemeter mic-nya. Saya juga kok masih. Tapi gimana respon tubuh kita secara cepat mengidentifikasi bahwa harus relax. Tersenyum, relax, dan biasanya setelah 1 menit berakhir, kalau kalian sudah berhasil mengeksekusi itu dengan baik, berjalan lancarlah semuanya. Saya yakin atas hal ini karena saya sudah mengalami, teman-teman. Itu sih untuk dari aku, Kak Raya. Baik, terima kasih Kak Rani. Sebenarnya jawaban dari Kak Rani ini selain menjawab pertanyaannya Kak Husen, ini juga menjawab pertanyaannya Kak Bone ya terkait perasaan grogi, terus nanti gimana ya jika tiba-tiba ngeblank seperti itu. Dan sebenarnya semua orang public speaker, MC, ataupun moderator seperti saya ini sebenarnya awalnya juga gugup, grogi. Itu tidak bisa kita tolak, tapi kita bisa mengontrol sebaik mungkin bagaimana kita tetap bisa mengontrol dengan membawakan diri sebaik mungkin sehingga kita tidak sampai lupa dengan apa yang kita sampaikan, kita lupa dengan peran kita sebagai apa, seperti itu ya Kak Rani ya. Terima kasih kakak-kakak semuanya atas pertanyaannya, dan untuk yang belum terjawab hari ini nanti setelah ini kita lanjutkan di grup WhatsApp ya, seperti itu ya. Ini juga ada pesan lagi. Oh iya, terima kasih. Dengan senang hati, Kak. Iya. Satu lagi, Kak, bagaimana cara untuk berani bertanya atau tampil seperti saat penyampaian materi Kak Kairani tadi? Wah, ini gimana nih, Kak Rani? Nanti kita jawab Ini di kita WA lanjutkan di kali ya. grup atau Bener. kita closing aja? Boleh. Gimana? Aku akan Gimana? rekap nih. Aku akan minta panitia untuk rekap pertanyaannya. Tolong di foto aja kali pertanyaannya. Nah, Iya. nanti akan aku jawab Iya, ini di tadi sudah saya. Iya. dia jawab di grup aja. Karena aku ada jam lagi teman-teman. Mohon maaf.
Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf, kita bisa lanjutkan setelah ini di grup. Nah, bagaimana nih teman-teman? Saya yakin dari awal tadi penyampaian materi dari narasumber kita itu pasti semuanya sudah teman-teman catat ya. Dan semoga setelah ini teman-teman bisa praktek mulai bicara dari yang awalnya introvert. Nah, itu kita mulai lebih dalam lagi dalam mengenali diri kita. Kita ini maunya apa, kita mau jadi seperti apa. Nah, ini kita kenali dulu diri kita, dan setelah itu kita mulai berani bicara. Berani bicara itu tidak harus kita menunggu panggung yang lebih gede atau yang event gede ya seperti itu ya, tapi kita bisa mulai di depan kaca ataupun kita bisa ngobrol dengan teman kita atau mini class atau apapun itu kita bisa mulai. Dan untuk teman-teman yang tadi ada potensi di voice overnya kan mulai kelihatan ya Kak Rani ya. Ya, itu bisa ditingkatkan lagi potensinya dan kita semuanya akan terus belajar bersama ya teman-teman ya. Setelah ini kita akan terus berproses dan nanti kalaupun ada pertanyaan ataupun kebingungan itu nanti kita bisa sharingkan dengan Kak Kairani ataupun teman-teman bisa melihat sosial medianya Kak Rani sebagai acuan kita, sebagai contoh kita untuk berproses selanjutnya ya. Seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf sekali karena waktunya sudah hampir habis ya. Ini Kak Rani sebentar lagi ada jam di kampus, jadi terpaksa kita tutup. Dan kalau teman-teman masih ada unek-unek yang ingin disampaikan, bisa kita lanjutkan di grup WhatsApp seperti itu ya, kita bebas bertanya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengklaim sertifikatnya, bisa langsung menghubungi panitia ya. Karena saya rasa ini momennya spesial sekali dan sayang jika teman-teman tidak mengklaim sertifikatnya. Jadi sertifikat itu akan penting dipakai untuk kapanpun teman-teman butuhkan, itu selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi saya harapkan teman-teman klaim sertifikatnya ya ke panitia dan juga nanti silakan untuk ditunggu dua peserta yang beruntung untuk mendapatkan gift dari EduTekno Langka dan juga dari Kak Kairani ya. Ada voucher 2 sebesar 50.000. Nah, bermanfaat sekali untuk teman-teman yang masih kuliah ataupun kerja. Lumayan dong ya teman-teman ya. Itu luar biasa sekali. Beri aplausnya untuk kita semuanya yang sudah bersemangat hari ini ya mengikuti webinar public speaking ya. Untuk teman-teman ya, untuk yang tadi masih grogi atau bagaimana masalahnya itu bisa kita kupas tuntas hari ini. Semuanya sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Untuk yang belum bisa kita lanjut berikutnya. Baik Kak Rani, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Kak Rani semakin sukses dan teman-teman juga semakin sukses. Terima kasih atas insight-nya hari ini. Luar biasa sekali dan sangat berdampak ya untuk kita semuanya. Baik, saya Raya Arsita selaku moderator dari webinar siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga kita bisa bertemu lagi di batch keempat ya teman-teman ya. Terima kasih. Ya ini Kak Rani bisa langsung meninggalkan layar. Mungkin Kemudian kita bisa foto nanti. bersama dulu, Kak Raya. Iya, baik. Terima kasih. Untuk sebelum teman-teman meninggalkan layar ya, ini kita bisa foto bersama. Silakan di on-kan kamera. Sudah semua ya? Baik, ya. Semuanya senyum ya, saya hitung dari sini. Sudah siap? Siap ya Kak Rani? 1, 2, 3. Oke, di slide Oke. selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, silakan senyum. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya masih ada ya. Dengan Kita gerakan hitung. gerakan mantapnya, ayo dong, biar nggak Ya, kaku. ayo kita pakai gerakan mantap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Terima sudah bergabung. kasih Kak Kairani.
Terima kasih ya, luar biasa sekali kakak hari ini. Masya Allah. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya siang hari hingga sore hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di batch keempat dan di webinar berikutnya tentunya dengan tema yang lebih seru lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama. Dengan senang hati. Sama-sama. Aku dewe, oh ya guys. Wait, atas surut.